Masa depan Rafael Leao di AC Milan semakin tidak jelas jelang bursa transfer musim panas. Pemain asal Portugal itu dikabarkan mulai kehilangan daya tarik di mata klub-klub besar Eropa. Klub seperti Arsenal, Manchester United, dan Barcelona yang sebelumnya sempat dikaitkan dengannya kini memilih mundur. Kondisi ini membuat Milan kesulitan mencari pembeli yang siap menebus harga Leao. Padahal sejak didatangkan dari Los Lille pada 2019, Leao sempat dianggap sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di Serie A. Namun musim ini performanya dinilai menurun. Dalam skema permainan pelatih Massimiliano Allegri, Rafael Leao sendiri beberapa kali dimainkan sebagai penyerang tengah dan kesulitan tampil maksimal. Ia memang mencetak 10 gol dari 30 pertandingan musim ini, tetapi kemudian ia sudah lama tidak mencetak gol di Serie A sejak awal Maret. Penampilannya yang inkonsisten bahkan mulai memicu kekecewaan supporter Milan. Dalam beberapa laga terakhir di San Siro, Leao beberapa kali mendapat sorakan dan siulan dari fans setelah gagal memanfaatkan peluang dan tampil di bawah harapan. Situasi ini membuat nilai jual Leao ikut menurun. Meski masih memiliki klausul pelepasan yang cukup besar, Milan disebut siap melepasnya di angka sekitar 50-80 juta euro. Kini di usia mendekati 27 tahun, Leao tidak lagi dianggap sebagai talenta muda yang sedang berkembang. Ia mulai dinilai sebagai pemain matang yang harus segera membuktikan diri kembali. Kontrak Leao bersama Milan masih berlaku hingga 2028, namun belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak baru, sehingga musim panas ini dianggap menjadi kesempatan terbaik Milan untuk mendapatkan dana besar dari penjualannya. Di sisi lain, Milan juga masih fokus mengamankan tiket Liga Champions musim depan, di mana mereka wajib memenangkan laga terakhir melawan Cagliari demi memastikan tempat di kompetisi elit Eropa tersebut. Luka Modric dikabarkan masih membuka peluang bertahan di AC Milan musim depan. Meski usianya sudah menginjak 40 tahun, gelandang veteran asal Kroasia itu masih ingin bermain di level tertinggi Eropa. Namun, Modric disebut tidak ingin bertahan jika Milan tidak punya target besar. Ia ingin memastikan klub tetap memiliki proyek yang serius dan kompetitif sebelum mengambil keputusan soal masa depannya. Laporan media Italia menyebut Modric memiliki 4 syarat utama agar mau tetap bersama rossoneri. Syarat pertama adalah skuad yang kompetitif. Modric ingin Milan membangun tim yang mampu bersaing di Serie A maupun kompetisi Eropa. Kemudian yang kedua, ia ingin Milan tampil serius di Liga Champions. Modric tidak ingin hanya sekedar tampil, tetapi juga punya target jelas untuk bersaing di level tertinggi. Syarat berikutnya adalah kejelasan proyek klub, di mana Modric ingin manajemen memiliki arah yang stabil agar performa tim tidak naik turun sepanjang musim. Selain itu, masa depan pelatih Massimiliano Allegri juga ikut mempengaruhi keputusan sang pemain. Modric dikabarkan menyukai pendekatan Allegri dan berharap pelatih asal Italia itu tetap memimpin Milan musim depan. Keinginan Modric dianggap wajar mengingat pengalaman panjangnya di sepak bola elit Eropa. Ia masih ingin bermain di klub yang punya ambisi besar dan struktur yang jelas. Di sisi lain, Milan memang sedang berusaha membangun kembali kekuatan tim setelah performa mereka musim lalu dinilai belum stabil. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Modric dianggap penting, bukan hanya di lapangan tetapi juga untuk menjaga mental dan atmosfer ruang ganti. Jika 4 syarat tersebut dipenuhi, peluang Luka Modric bertahan di San Siro disebut akan semakin besar. Rafael Leao mendapat sorotan tajam jelang Piala Dunia 2026. Winger milik AC Milan itu dianggap belum pantas masuk skuad Portugal karena performanya musim ini dinilai jauh dari harapan. Kritik keras datang dari pelatih asal Portugal, Alvaro Miguel Reis. Mantan asisten Giovanni Trapattoni di Benfica itu menilai Leao tampil buruk sepanjang musim dan seharusnya tidak diprioritaskan di tim nasional. Musim ini Leao hanya mencatat 10 gol dan 3 assist dari 30 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan ia sudah lama tidak mencetak gol di Serie A sejak awal Maret. Penampilan yang tidak konsisten membuat Leao terus mendapat kritik dari media Italia dan supporter Milan. Statistik terbaru juga menunjukkan Milan justru meraih lebih banyak poin saat Leao tidak bermain penuh di lapangan. Kondisi tersebut membuat masa depan Leao di San Siro mulai dipertanyakan.
Beberapa laporan di Italia menyebut Milan siap melepas pemain berusia 26 tahun itu jika ada tawaran sekitar 50-80 juta euro pada bursa transfer musim panas nanti. Nilai tersebut jauh menurun dibanding harga Leo pada musim-musim sebelumnya. Penurunan performa dan inkonsistensi dianggap menjadi penyebab utama turunnya nilai jual sang pemain. Meski begitu, pelatih Portugal Roberto Martinez tetap memasukkan Leo ke dalam skuad utama Piala Dunia 2026. Martinez diyakini masih percaya pengalaman, kecepatan, dan kemampuan individu Leo bisa membantu Portugal di turnamen besar. Kini Rafael Leo menghadapi tekanan besar untuk membuktikan dirinya masih layak bermain di level tertinggi. Piala Dunia 2026 bisa menjadi kesempatan penting baginya untuk menjawab semua kritik yang muncul sepanjang musim ini. Hakan Safi mulai menyiapkan gebrakan besar untuk Fenerbahce jelang pemilihan presiden klub. Salah satu rencananya adalah membawa legenda AC Milan Paolo Maldini masuk ke jajaran manajemen klub. Langkah ini muncul setelah Fenerbahce kembali gagal menghentikan dominasi Galatasaray di kompetisi domestik musim ini. Situasi tersebut membuat tekanan terhadap manajemen semakin besar. Dalam beberapa pekan terakhir, Safi diketahui datang ke Italia dan mengunjungi Casa Milan. Di sana ia bertemu sejumlah petinggi rossoneri dan juga mengadakan pertemuan khusus dengan Maldini. Safi kemudian mengonfirmasi bahwa dirinya memang sudah membahas kerjasama dengan Maldini untuk proyek baru Fenerbahce. Jika terpilih menjadi presiden klub, Safi ingin Maldini memegang peran penting dalam hal sepak bola Fenerbahce. Maldini tidak akan menjadi pelatih, tetapi dipercaya mengatur strategi sepak bola klub secara keseluruhan, termasuk urusan transfer pemain. Kehadiran Maldini diyakini bisa meningkatkan daya tarik Fenerbahce di mata pemain-pemain top Eropa. Pengalaman dan nama besarnya dianggap mampu membantu klub Turki itu bersaing lebih serius di level internasional. Maldini sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat identik dengan AC Milan. Sepanjang karirnya bermain, ia hanya membela Milan dan kemudian sempat menjadi direktur teknik klub dari 2019 hingga 2023. Meski pernah mengatakan sulit bekerja untuk klub Italia selain Milan, peluang Maldini berkarir di luar Italia masih terbuka. Karena itu, proyek baru di Turki bersama Fenerbahce disebut menjadi opsi yang cukup realistis. Sebelum kembali ke Milan, Maldini juga pernah terlibat dalam kepemilikan Miami FC sejak 2015. Pengalaman itulah yang kini ingin dimanfaatkan Hakan Safi untuk membangun kekuatan baru Fenerbahce. Luka Modric membawa kabar baik untuk AC Milan jelang laga terakhir Serie A musim 2025-2026. Gelandang veteran asal Kroasia itu berpeluang kembali tampil sebagai starter saat Milan menghadapi Cagliari di San Siro. Sebelumnya Luka Modric sempat diperkirakan mengakhiri musim lebih cepat setelah mengalami cedera tulang pipi saat menghadapi Juventus pada akhir April lalu. Cedera itu terjadi setelah benturan dengan Manuel Locatelli. Setelah pertandingan, Modric langsung menjalani operasi wajah, namun proses pemulihannya berjalan lebih cepat dari perkiraan tim medis Milan. Laporan dari Italia menyebut kondisi Modric kini terus membaik dan sudah cukup fit untuk kembali masuk susunan pemain utama. Pekan lalu ia juga sudah kembali masuk skuad saat Milan menang 2-1 atas Genoa meski belum dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Saat melawan Cagliari nanti, Modric kemungkinan masih akan memakai pelindung wajah. Meski begitu, kehadirannya tetap dianggap sangat penting bagi lini tengah Milan. Sebelum mengalami cedera, Luka Modric tampil cukup konsisten sepanjang musim ini. Di usia 40 tahun, ia masih dipercaya menjadi pengatur permainan dan membantu menjaga keseimbangan tim di lapangan tengah. Kembalinya mantan peraih Ballon d'Or itu juga menjadi kabar baik bagi supporter Milan yang ingin melihat tim menutup musim dengan kemenangan di San Siro. Saat ini tim medis Milan masih terus memantau kondisi terakhir Modric sebelum keputusan final soal starter ditentukan menjelang pertandingan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.